Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robby di channel Visualogic Stuff. Di video kali ini kita akan membahas produk dari FY atau Fin Classically, yaitu Singer 911 DLS Turbo Track warna Pearl White. Produk ini lumayan saya tunggu dari tahun 2024 pertengahan ya, dan baru rilis di Mei 2025 ini. Kenapa saya tunggu-tunggu? Karena saya juga fokusan Porsche 934,5, Porsche 935 yang lawas ya teman-teman di Hot Wheels, dan juga castingan ini tuh kayaknya cuma dirilis sama si FY ini gitu ya. Jadi menarik aja untuk dikoleksi juga, walaupun sih harganya agak lumayan. Nanti saya kasih tahu harganya. Nah, si FY atau Fin Classically ini dibungkus dengan plastik bening untuk bagian luarnya, dan di dalamnya ada akrilik untuk pajangan, dan di covernya juga ada kertas seperti ini bertuliskan Singer 911 DLS Turbo Track Pearl White. Di sini ada logo FY, di belakangnya di sini ada logo Singer, dan di sini kita lihat diecast-nya seperti itu. Di bagian pinggir seperti ini, di bagian sini ada logo Singer yang gede banget. Ini logonya gede banget ya, seolah-olah dia license, tapi saya lihat nggak ada license nih di bagian bawah sini tuh, cuma ada warning doang. Seperti itu teman-teman. Untuk packagingnya seperti apa diecast-nya, kita unboxing sekarang. Nah, ini dia diecast-nya yang udah saya buka dari plastiknya. Kesan pertama saya, aduh kurang banget ya untuk bagian akriliknya ini. Ternyata ada bekas bubble wrap di bagian akriliknya tuh, bisa kalian lihat sendiri. Saya kira ini hanya di plastik luarnya, ternyata di bagian dalam, sayang banget. Lalu di bagian sini kalian bisa lihat ada retakan teman-teman. Di bagian sudut-sudutnya juga ini bukan yang lengkungannya tuh lembut gitu ya, ini ada tajam-tajamnya gitu, terutama di bagian ujung sebelah sini. Lalu di bagian bawah seperti ini bisa kalian lihat. Lalu kita buka sekarang. Semoga aja diecast-nya nggak ada masalah ya teman-teman. Di bagian platnya ini bukan stiker, jadi beneran plat gitu ya, dan dia mengkilap juga seperti itu. Lalu untuk base-nya di sini ada tulisan Singer, dan sekarang kita akan lihat dari bagian sini. Semoga aja nggak ada yang dent atau miss QC. Kelihatannya sih aman ya. Di bagian sini juga aman. Lalu di bagian depan seperti ini aman juga kelihatannya. Jadi kayaknya cuma akriliknya aja yang bermasalah. Langsung aja kita buka dari base-nya sekarang. Nah, ini dia yang udah saya buka dari base-nya. Sekarang kita akan bahas dari bagian wing-nya dulu. Untuk wing-nya ini dia plastik dan dicat warna pearl white sama dengan bodinya, cuman ini mungkin karena plastik dia agak turun warnanya, jadi sedikit kekuningan. Kalau dilihat sama mata langsung nggak tahu deh kalau di kamera kelihatan apa enggak. Lalu di bagian sini juga catnya tuh kentara banget, ada efek kulit jeruknya tuh. Ini kurang banget ya untuk bagian sebelah sininya. Sedangkan di bagian sebelah sininya sih aman ya, walaupun belum mirror effect juga. Lalu di bagian sini juga ada warna oranye teman-teman, seperti itu. Warna orange sih aman, walaupun ya masih ada sedikit geradakan juga. Lalu di bagian sini ada sisa-sisa cat ya, kalau kalian lihat tuh kurang rapi. Lalu di bagian sini juga ada sisa lem saya lihat, dan air vent-nya sendiri dia nggak bolong teman-teman, seperti itu. Lalu kita bisa lihat di kiri kanan di sini ada white body yang gede banget ya, khas mobil balap Porsche Classic, yaitu di 934,5. Dan di sini harusnya ada air vent, yang sayangnya di bagian sebelah sini tuh air vent-nya lebih kecil. Di bagian sebelah sini gapnya, entah kenapa ini QC-nya kayak gini ya, kurang gitu ya untuk FY yang ini, sedangkan yang sebelumnya sih aman-aman aja teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat bagian kacanya. Untuk kacanya sih bening, dan di situ ada list warna hitam di sekelilingnya, jadi lebih real gitu kelihatannya. Lalu di dalamnya juga ada roll bar teman-teman warna orange seperti itu, dan ya seperti itu untuk bagian belakangnya. Sekarang kita akan lihat bagian depannya. Nah, untuk bagian depannya seperti ini teman-teman. Untuk bagian atapnya ini lumayan bagus loh, dan finishingnya juga ini mirror effect kalau dilihat pakai mata langsung, cuman di kamera nggak tahu ini kenapa enggak. Dan listnya juga lumayan kelihatan, ini berarti nggak terlalu tebal catnya, bagus. Dan di bagian kaca bisa kita lihat kacanya bening dan dia dari Mika. Lalu di sini juga ada wipernya, dan listnya juga ada ya teman-teman, jadi kelihatan lebih real seperti itu. Dan di bagian dashboard ini lumayan juga di bagian dashboardnya, cuman ya nggak detail-detail amat lah ya, warnanya dikasih warna hitam. Lalu di bagian sini juga ada setirnya setir kiri tentunya, dan di bagian kursinya nggak dicat warna apa-apa teman-teman ya, dicat warna hitam doang. Lalu di bagian kiri kanan di sini ada spionnya warna oranye, dan dia ada reflektornya. Untuk spionnya ini kayaknya dari plastik keras teman-teman. Dan di bagian kap depan untuk listnya juga kelihatan banget ya teman-teman, dan catnya sendiri ini agak sedikit beda ya dengan bagian sebelah sini, kurang mirror effect, tapi ya udah bagus lah ya catnya seperti itu. Di bagian sini juga ada detail tutup tangki teman-teman ya, karena tangkinya di sebelah sini. Dan di bagian sini juga ada grillnya warna hitam, dia part terpisah kayaknya sih dari
dari besi gitu ya kelihatannya. Ya teksturnya kayak dari besi juga, cuman dia nggak bolong. Lalu di bagian sini ada lampu depan, lampu depannya ada teksturnya nggak? Oh ini nggak ada teksturnya teman-teman ya. Di bagian dalamnya juga nggak dikasih detail lain. Ya ini seadanya banget ya si FY ini, tumben banget. Lalu di bagian sini ada list-list warna hitam. Ini tuh rubbernya ya kalau di mobil aslinya tuh, dan dia dikasih detail seperti itu, lumayan bagus. Di bagian sini ada air vent yang gede banget dan ada grillnya juga, bisa kalian lihat tuh seperti itu. Grillnya ya part terpisah juga teman-teman, walaupun dia nggak bolong. Lalu di bagian sini juga ada palang-palangnya tuh warna oranye. Lalu lipsnya sendiri dia menyatu dengan body teman-teman, dan dia warna putih. Untuk warnanya sama dengan bagian kap sini, lumayan oke juga. Dan ya seperti itu untuk bagian depannya, lumayan oke sih ya, walaupun tadi kita bisa lihat ada sedikit sisa warna hitam ya di list-listnya, khas banget untuk castingan warna putih. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya. Nah untuk samping kirinya seperti ini teman-teman, lumayan akurat juga dengan mobil aslinya ya. Waktu di Goodwood Festival ini dimunculin sama Singer. Dan kita lihat bagian sebelah sininya dulu. Untuk bagian sebelah sini catnya sih sama dengan bagian body ya, masih bagus dan finishingnya juga oke. Lalu di bagian sini ada exhaust atau knalpot. Knalpotnya ada dua di bagian kiri dan kanan, dan ini dikasih bolong teman-teman ya, seperti itu. Lalu di bagian sini ada roda. Rodanya juga ini persis dengan mobil aslinya, walaupun minusnya nggak bolong-bolong di sini. Lalu juga di sini ada center lock warna gold teman-teman ya, dan bannya sih ada alurnya saya lihat seperti itu. Lalu di bagian sini ada handle pintu. Handle pintunya lumayan jelas juga tercetak seperti itu, dan di bagian sini ada kaca yang lumayan gede, walaupun nggak gede-gede banget. Untuk detailnya lumayan oke ya. Di sini juga ada garisnya tuh. Nah di bagian sini ada garisnya, di sini ada garisnya juga. Untuk sisi-sisinya dikasih warna hitam biar kelihatan lebih real. Di sini juga bisa kita lihat ada roll bar ya warna oranye. Lalu di bagian sini ada kaca spion. Spionnya juga ada reflektornya tuh seperti itu, walaupun ya kecil banget teman-teman ya. Lalu untuk list-list di bagian pintunya ini lumayan detail juga, walaupun ada sedikit warna hitamnya tuh di bagian sini, jadi nggak rata ya warna hitam itu, kadang ada hitamnya, ada putihnya gitu seperti itu. Untuk list-list decalnya ini lumayan jelas juga, dan di sini ada side skirt warna hitam teman-teman ya. Di bagian sini juga harusnya ada air vent, cuman sayangnya air ventnya nggak bolong ya. Tuh bisa kalian lihat untuk air ventnya dia nggak bolong teman-teman. Begitu juga untuk bagian depannya nih, sayang banget nih nggak bolong ya teman-teman, seperti itu. Dan di bagian depan juga ada roda ya, sama dengan bagian belakang dikasih aerodisc atau turbofan seperti itu, sama dengan mobil aslinya. Untuk rodanya sendiri di sini ada alurnya, lumayan oke. Untuk bagian pinggirnya sekarang kita akan lihat bagian belakangnya nih. Nah untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Ini karena wingnya mode track ya, jadi dia lebar banget lubangnya biar dapat downforce yang gede juga, dan dia dikasih warna oranye di bagian sininya tuh seperti itu. Lalu di bagian sini juga ada air vent lagi teman-teman. Nah ini air ventnya sayangnya nggak bolong. Dan di bagian bawah di sini ada lampu belakang yang dari Mika juga warna merah atau oranye ya seperti itu. Dan di bagian kiri kanan bisa kalian lihat di sini ada lubang yang gede banget. Cuman dia nggak bolong sampai ke depan, tapi di situ ada detail grillnya seperti itu teman-teman. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada diffuser ya. Diffusernya dari plastik, dia menyatu dengan base. Dan di bagian sini harusnya ada plat nomor tapi nggak ada ya, karena ini mobil track ya. Nah seperti itu untuk bagian belakangnya teman-teman, masih oke sekilas, nggak ada yang dent. Jadi kita lihat bagian sampingnya lagi sekarang. Nah untuk samping kirinya seperti ini teman-teman, nggak ada perbedaan dengan samping kanannya, cuman kayak ada beberapa part yang aneh nih, kayak di velgnya ya. Untuk velgnya ini agak sedikit ke dalam gitu ya, untuk cetakannya agak kurang kayaknya tuh. Lalu di sini juga untuk nutnya tuh dia ada sedikit bolong-bolong gitu tuh. Sedangkan yang belakang enggak ya. Ini kenapa kayak gini ya si FY. Lalu juga tadi saya lihat di sini ada sedikit cuil ya. Nih ada sedikit dent ternyata di bagian sini. Aduh sayang banget nih si FY. Kenapa ya kayak gini? Perasaan beberapa rilisan yang lalu tuh aman-aman aja dan bagus malah QC-nya ya. Apa yang ini kayak gini? Jadi oke lah, kita lihat bagian base-nya sekarang. Nah untuk bagian base-nya seperti ini teman-teman, dia base-nya plastik dan dia nggak ada tulisan apa-apa. Di bagian sini ada baut plus, di bagian sini ada baut plus juga. Dan untuk bannya sendiri dia ada ulirnya teman-teman ya, dan dia bisa rolling. Di sini juga bisa rolling tuh, ada ulirnya juga. Sekarang kita akan tes gimana ini rollingnya lancar atau enggak nih. Nah seperti yang kalian lihat sendiri teman-teman, ini rollingnya tidak lancar ya, alias nyangkut gitu ya, terutama di bagian ban depannya. Jadi nggak bisa kalian rolling-rolling, jadi cukup untuk difoto aja menurut saya. Seperti itu teman-teman. Nah jadi kesimpulannya gimana untuk Singer 911 DLS Turbo Track dari VIN Classic kali ini?
Apakah worth it dikoleksi dengan harga 330.000 kalau nggak salah harga PO-nya teman-teman? Aduh, dengan QC yang seperti ini ya. Tuh, di sini ada cuil ya, bisa kalian lihat. Di bagian sini juga ada yang kurang tuh di bagian bautnya. Lalu di bagian sini juga kurang ya, di bagian catnya tuh finishingnya tuh berantakan gitu saya lihat. Tapi hanya beberapa bagian doang sih ya. Tapi tetap aja dengan harga segini harusnya sih udah oke gitu. Apalagi tadi saya dapat akriliknya yang retak dan juga ada bekas bubble wrap yang pastinya nggak bisa dihilangin. Menurut saya kurang worth it kalau dapat di harga 300.000. Tapi kalau kalian dapat second gitu ya di 250 gitu atau ya di bawah 300 lah ya, ini masih worth it karena saya baru inget juga Popress itu bikin teman-teman ya, tapi nggak tahu kapan rilisnya. Itu juga udah lama, PO-nya sekitar Agustus 2023 gitu ya, dan entah kapan rilisnya juga. Kayaknya sih bakal menarik sih kalau Popress bikin yang lebih baik dari ini untuk QC-nya. Kita tunggu aja yang versi Popress-nya. Tapi kalau kalian maksa beli ini di harga 300.000 ke atas, menurut saya agak kurang worth it. Apalagi kalau kalian dapat yang QC-nya jelek seperti ini. Kalau mau beli, menurut saya lebih baik yang second aja tapi dapat yang oke gitu ya. Akan lebih worth it seperti itu teman-teman ya. Nah, itu aja mungkin untuk review kita kali ini. Tulis di kolom komentar menurut kalian gimana dan kasih saya saran dan masukan juga. Like video ini bila kalian terbantu, share juga ke teman kalian yang mau beli ini tapi nggak mau dapat QC jelek gitu ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, follow Instagram saya juga di visuallogic_staff. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Duh, sayang banget ya dapat QC kayak gini, padahal jarang nih castingan.